semua, nama saya Alfredo. Saya Juni Heri Kalas. Nama saya Kristus Kasmin. Saya Jiklon Jasmine. Nama saya Alvi Jubli. Konnichiwa, watashi namae wa Etna desu. Hai, nama saya Debreka Denraza, boleh panggil Dika. Harapan saya Natal pada kali ini ialah diberikan pembaruan, sukacita dan kesehatan yang baik bagi kita semua dan juga keluarga kita. Harapan saya pada tahun ini adalah saya ingin mengakhiri tahun ini dengan happy ending. Semoga kita dapat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita diberikan kesehatan untuk melayani Tuhan. Ini agar kita semua tetap semangat dan gembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adalah untuk merayakan hari Natal bersama-sama keluarga terdekat maupun yang jauh. Biarlah COVID-19 ini berakhir sampai selama-lamanya dan dapat berkumpul dengan rekan-rekan di luar. Supaya semakin ramai umat Kristen yang mendekati Tuhan dan melayaninya. Semoga kita semua dapat berkumpul seperti dulu lagi untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk menjadi yang lebih baik daripada tahun ini, serta dapat menjadi berkat bagi semua. Saya Etna ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Shalom! Selamat datang ke Christmas Muda-Mudi Saint Andrew Baluran. Oke, jadi pada malam hari ini kita sangat-sangat bersyukur karena kita dapat merayakan Christmas Muda-Mudi kita walaupun secara online. Puji Tuhan. Oke, jadi kami ingin ucapkan selamat datang kepada kamu semua. Selamat datang. Karena kamu meluangkan masa kamu pada saat ini untuk bersama-sama dengan kami semua di sini bersama dengan rekan-rekan kamu. Yes. Biarpun secara maya, tetapi saya percaya itu sudah cukup untuk kita merayakan Christmas kita pada tahun ini. Aura-aura Christmas Ya, ini mesti sudah ada. kita terasakan, Ya, kita sudah masuk bulan 12. terasa. Itu Yes. terasa sudah. Betul. Ya. Jadi kawan-kawan, pada malam hari ini kami ingin mengambil kesempatan untuk Anda mengambil gambar selfie ataupun bersama dengan adik-beradik kamu kah, kawan-kawan kamu kah. Lepas itu post di mana-mana saja media sosial. Kemudian jangan lupa tag kami hashtag Say Christmas. ya SAY Christmas bahasa Inggris pun boleh, Christmas bahasa Melayu pun boleh. Oke. Jangan lupa ya, kalau kamu letak caption pun terpulang apa caption kamu, tapi Yes. pastikan ada hashtag SAY Christmas. Yes. Eh, Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kita dahulu. Ya, betul. Kita perlu MC memperkenalkan diri. pengacara kita pada malam Ya, hari betul. tak kenal maka mereka tidak tahu. Iya, belum tahu nanti. Ya, betul tuh. Jadi pada malam hari ini ditemani saya ialah Asli Boni dan bersama saya. Quincy. Jadi kamu tahu soal nama kami, jadi jangan lupa nama kami. Oke. Oke, Boni. Oke. Di estate Moiner kan. Jadi macam mana pengalaman kan susah betul mau masuk keluar masuk. Ya, betul. Dari estate ke tempat ini di rumah kamu, jadi apa perasaan kamu ketika berada di estate Moiner? Oke, jadi kalau saya pula seperti karena saya berada di sana, jadi memang agak sedih lah dan rindu untuk bersama kawan-kawan, rindu untuk melayani, rindu untuk bersama dengan keluarga selalu. Tetapi apa yang menguatkan saya, apa yang membuatkan saya terus, orang bilang terus bersuka cita di musim Christmas ini, Yes. karena saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang baik dan Tuhan pasti membuka jalan. Dan saya percaya nanti dapat juga untuk keluar. Tapi buat masa ini
adalah lebih baik kalau kita berada di rumah, kita bekerja dulu sebelum kita melakukan syuting. Jadi overall masih Indah pada waktunya. indah pada waktunya, betul, indah pada waktunya. Kau puas sih, cuman. Kalau bagi saya bersyukur karena berada di Pekanbaruan, tapi pada tahun lepas memang tidak boleh PKP, Ya, betul. PKP kan. Ya, PKP. Itu betul-betul berada di rumah. Jadi walaupun demikian, saya juga dapat terus menjaga perhubungan saya dengan Tuhan, Puji tidak Tuhan. terus down, Ya, tapi betul. terus mencari Tuhan. Dan Iya, terus betul. memuatkan saya tetap bertahan sehingga sekarang. Yes. Jadi tanpa membuang masa, kita ingin memperkenalkan tema kita pada tahun ini, yaitu Aku hadir untukmu. Jadi itulah tema Christmas muda-mudi kita pada tahun ini. Jadi jangan lupa ya, aku hadir untukmu. Aku itu bukan saya, bukan dia, tetapi aku itu ditujukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bermaksud Tuhan itu sentiasa hadir untuk kita. Amin. Amin. Oke, setelah panjang lebar kita Iya betul tuh, panjang buka sekali. lagi Mungkin nih. boleh bilang sekarang. Jangan kemurah dulu, oke? Kita masih ada banyak pengisian. Yang banyak pengisian lagi. Tanpa membuang masa, kita akan mempersilakan, kita akan masuk sesi pemecahan ais. Saya tidak akan ini yang aku memperkenalkan tunggu-tunggu. dia. Ini yang aku tunggu-tunggu. Yes, Iya. sangat best. Betul. Saya percaya Icebreaker pada malam ini akan dapat, apa orang bilang, kasih lus-lus kita punya urat-urat Yes, kali ini. betul. Jadi kami tidak akan memperkenalkan siapa yang akan bawa Icebreaker. Yes. Jadi kami akan terus kepada dia untuk dia teruskan sesi. Ke sesi pemecahan ais. Bye. Hai, selamat hari Natal semua. Bagi kamu yang belum mengenali saya, nama saya Bel. Jadi sekarang kita masuk ke dalam sesi icebreaker. Pada kali ini icebreaker kita adalah menjawab kuis Alkitab bertemakan Christmas. Oke, peraturan kuis kita senang saja. Pertama saya akan baca dulu soalan. Kemudian saya akan baca pilihan-pilihan jawaban untuk soalan yang saya berikan. Ada 4 pilihan jawaban untuk setiap soalan, yaitu A, B, C, dan D. Dan kamu semua mempunyai masa 10 saat untuk menjawab setiap soalan yang saya tanya. Jumlah keseluruhan soalan adalah sebanyak 10 soalan. Jadi kamu sedia sudah? Kalau sedia, type sedia di ruangan komen. Oke, mari kita mulai. Jadi soalan pertama adalah, apakah tema Christmas muda-mudi kita tahun ini? Saya baca dulu dia punya pilihan-pilihan jawaban. E, dari surga dengan cinta. B, raja tersesat di istana. C, aku hadir untukmu. Dan D, aku hilang kau temui. Kamu ada 10 saat dari sekarang. Oke, tamat masa, habis masa. Jadi jawaban untuk soalan pertama adalah C, aku hadir untukmu. Tanya bagi kamu yang betul soalan pertama. Jadi untuk soalan kedua adalah, soalan dia adalah, hari Natal memperingati hari apa? Pilihan jawaban yang pertama E, kematian Tuhan Yesus. B, kebangkitan Tuhan Yesus. C, Santa Claus. Dan D, kelahiran Tuhan Yesus. Kamu ada 10 saat dari sekarang. Oke, masa sudah tamat untuk soalan kedua. Jadi jawaban untuk soalan kedua adalah D, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Tanya sekali lagi bagi kamu yang jawab betul untuk soalan kedua. Bagi kamu yang belum lagi ada jawab dengan betul, kita ada banyak soalan lagi, jangan risau. Jadi soalan ketiga adalah, di manakah Yesus dilahirkan? E, Nazaret. B, Bethlehem. C, Yerusalem. Dan D, Yudea. 10 saat dari sekarang. Jadi jawaban untuk soalan nomor 3 adalah B, di Bethlehem.
Tanya bagi kamu yang betul soalan ketiga. Kita teruskan kepada soalan keempat. Soalan keempat berbunyi seperti ini. Pada tanggal bilakah hari Natal dirayakan? E. 25 Desember, B. 26 Desember, C. 27 Desember, dan D. 28 Desember. 10 saat dari sekarang. Tet! Habis masa 10 saat, jadi jawaban untuk soalan nomor 4 adalah E, yaitu 25 Desember. Tanya sekali lagi bagi kamu yang betul jawab soalan nomor 4. Kita teruskan kepada soalan kelima, yaitu siapakah nama orang tua Yesus? E. Yosef dan Maria, B. Yusuf dan Mary, C. Yosef dan Mary, D. Yusuf dan Maria. 10 saat dari sekarang. Tet, tamat masa 10 saat. Jawaban untuk soalan nomor 5 adalah D. Yusuf dan Maria. Tanya sekali lagi bagi kamu yang betul soalan nomor 5. Kita teruskan kepada soalan nomor 6. Soalan nomor 6 berbunyi seperti ini. Di manakah tempat Tuhan Yesus dilahirkan? Pilihan jawaban yang pertama, E. Bilik bersalin, B. Di rumah Yusuf, C. Di kandang domba, dan D. Di kandang ayam. 10 saat dari sekarang. Ya, betul. Saya percaya semua kita tahu bahwa jawabannya adalah C, yaitu di kandang domba. Soalan dengan jawaban yang paling basic. Kemudian kita teruskan kepada soalan nomor 7. Soalan dia berbunyi seperti ini. Immanuel bermaksud, ada 3 pilihan jawaban saja. Yang pertama, E. Allah menyertai kita, B. Tuhan Yesus baik, C. Tuhan adalah kekuatanku. 10 saat dari sekarang. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah E. Allah menyertai kita. Jadi soalan nomor 8, ketiga terakhir. Adakah yang dari nomor 1 sampai nomor 7 betul semua? Kalau ada memang hebatlah kamu. Tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Oke, soalan nomor 8 berbunyi seperti ini. Siapakah yang datang melawat Yesus ketika dia dilahirkan? E. Raja Herodes, B. Orang-orang Majus, C. Ahli-ahli Taurat, dan D. Malaikat. Siapa? Teka 10 saat dari sekarang. Habis masa untuk soalan nomor 8. Jadi jawaban untuk soalan nomor 8 adalah B, yaitu orang-orang Majus. Jadi nomor 9. Oke, kedua terakhir. Ada 2 soalan lagi. Bagi kamu yang belum ada lagi betul jawaban dia, ada 2 soalan lagi. Oke, masih ada peluang. Oke, jadi soalan nomor 9. Apakah hadiah yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus kepada Yesus? Ada 3 pilihan jawaban saja. E. Buah-buahan dan sayur-sayuran, B. 1 set pakaian bayi, dan C. Emas, kemenyan, dan mur. 10 saat dari sekarang. Habis masa untuk soalan nomor 9.
Jadi jawaban untuk soalan nomor 9, kamu rasa apa? Ya, betul. Jawaban dia adalah C. Emas, kemenyan, dan mur. Tepuk tangan untuk kamu yang betul. Untuk kamu yang first time, betul. Tepuk tangan yang gemuruh bagi diri kamu sendiri. Tahniah. Jadi kita masuk ke soalan yang terakhir. Soalan nomor 10. Senang sih dia punya soalan. Kalau salah juga anda tahu lah. Nggak main-main. Oke, soalan dia berbunyi seperti ini. Haiwan apakah yang membawa Maria sebelum dia melahirkan Yesus? E. Keldai. B. Kuda. C. Unta. Dan D. Kerbau. 10 saat dari sekarang. Habis masa untuk soalan nomor 10 dan iya, jawabannya adalah E, yaitu keldai. Jadi sekian saja sesi icebreaker daripada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Natal kepada kita semua. Bye-bye. Ayah, 8/10 sih betul loh. Adi. Jadi kami di rumah, macam mana? Dapat jawab semua ataupun ada yang salah? Jadi bagi mereka yang dapat jawab semua, kami ucapkan tahniah kepada kamu semua karena kamu dapat jawab semua soalan yang disediakan. Tapi bagi mereka yang tidak dapat jawab semua, tidak apa yang bersedih. Nah, nanti akan ada aja tuh game macam ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan menyaksikan sebuah persembahan. Jadi persembahan ini adalah persembahan drama tari. Oke, jadi persembahan drama tari ini akan dipersembahkan oleh muda-mudi dari Zon Buluran sendiri. Jadi, mari kita enjoy persembahan ini. Persilakan.
Oke, jadi terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Oke, jadi kita tidak hidup dengan makan nasi saja, betulkah tidak? Kita perlukan makanan rohani untuk kita bertumbuh, matang, dan terus hidup di dalam Tuhan. Oleh itu, mari kita bertenang dan berdiam diri. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita jemput Kenan Aaron Kwak untuk penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Dipersilakan Kenan. Salam dan salam sejahtera kepada semua pemuda-pemudi. Lama kita tak berjumpa, lama kita tidak bersua. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam layar ini kita bersua, namun Tuhan itu hadir dengan kita. Amin. Nah, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kami. Walaupun kami tidak dapat bersua satu dengan yang lain, tapi kami dapat bersua di layar ini karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, setiap kami yang mendengar dan menonton dan bahkan terlibat dalam perayaan ini, kiranya Engkau hadir dan biarlah kami dapat memeriahkannya karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Katakan, amin. Perayaan hari Natal untuk menembudi pada hari ini saya sangat bersuka cita karena dalam tema kita punya persekutuan pada hari ini, yaitu Aku Hadir Untukmu. Kasih tahu kiri kanan Anda, Aku hadir untukmu. Dalam Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Saudara dan saudara sekalian, ada seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis. Dia berusaha mendapatkan gadis yang dicintainya, tapi dia berasa ditolak dan tidak dipeduli. Sungguh pun demikian, dia terus berusaha. Akhirnya gadis itu menyerah. Gadis itu berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mencintaiku, datanglah ke tempat ini pada hari ini dan jam ini. Dan pada masa dan tempat yang telah ditentukan, mereka pun bertemu. Pemuda ini sangat gembira, duduk berdampingan dengan gadis yang dia cintai itu. Dengan tidak bertangguh, dia mengeluarkan berkeping-keping surat cinta yang ditulisnya untuk gadis itu selama beberapa bulan yang lalu. Lalu dia mulai membacakan surat cintanya satu persatu kepada gadis kekasihnya itu. 5 jam berlalu, pemuda ini masih membaca surat cinta itu. Akhirnya gadis itu berkata, mengapa semua isi surat ini ditulis tentang aku dan mengenai kerinduanmu kepadaku? Sekarang aku sudah duduk di sampingmu, tetapi engkau masih membacakan surat-suratmu itu. Cerita ini ditulis oleh Anthony untuk menggambarkan atau merefleksikan kehadiran Tuhan dalam hidup umatnya. Tuhan mau berkata kepada umatnya, aku hadir bersamamu. Aku hadir di tengah pergumulanmu dan suasana yang kau alami. Apapun bayanganmu mengenai aku di kepalamu, berbicara mengenai diriku dengan mulutmu, dan mencari mengenai aku di pelbagai buku. Bilakah engkau menutup mulutmu
dan merasakan kehadiranku. Ramai orang mengagung-agungkan namanya, nama Tuhan, tetapi hanya sekadar kata-kata, hanya sekadar puji-pujian, dan hanya tulisan indah, namun tidak sungguh-sungguh di hati. Namanya hanya diucapkan di mulut, tetapi segala tindakannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada dia. Hari ini kita merayakan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Dia hadir karena mencintai kita. Dia selalu ada dan hadir bersama kita dimanapun juga kita berada. Tuhan hadir di dalam diri kita dan senantiasa mendampingi kita kemana kita melangkah. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Peristiwa Natal pertama atau kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan hadir dalam hidup Yusuf dan Maria, kepada para gembala, orang-orang Majus, Herodes, dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Di antara mereka ada yang menyambutnya, mengalami kebahagiaan dan sukacita. Namun ada juga yang menolak, tetapi pura-pura menyambutnya, kemudian memusuhinya. Kesempatan yang indah ini, dia juga, atau Yesus juga rindu hadir dalam hidup kita, dalam hidupmu, baik kanak-kanak, pemuda-pemudi, orang dewasa, dan warga emas. Dia ingin hadir, atau dia ingin kehadirannya disambut oleh orang-orang yang dicintainya dengan sukacita. Katakan amin. Bukan hanya sekedar pujian dan kata-kata, tapi dihayati dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku hidup sehari-hari. Ketika kita berdoa, tidak hanya sekadar kata-kata indah, tetapi dengan kesungguhan untuk merasakan kehadirannya. Amin. Ada sebuah kisah mengenai kasih seorang ayah atau kasih seorang bapa kepada anaknya. Bapak ini selalu mengatakan kepada anaknya setiap kali dia menghantar anaknya ke sekolah, "Nak, aku hadir dalam segala keadaan kepadamu." Ayah ini berdiri di depan bangunan sekolah yang runtuh karena gempa bumi. Dia teringat pada anaknya. Dia selalu katakan, "Nak, ayah akan hadir untukmu dalam apapun keadaan." Ingat itu. Dia berusaha kuat, tetapi kepiluan hatinya, akhirnya dia pun menangis. Dia menguatkan hatinya dan mulai mengingati letak ruang kelas di mana anaknya berada. Ayah itu mulai menggali reruntuhan bangunan itu. Orang tua murid lainnya berdiri menangis, meraung-raung, "Anakku, anakku." Beberapa orang sukarelawan berkata, "Pakcik, tolong tinggalkan tempat ini. Kawasan ini berbahaya." Bapak itu berkata, "Apakah kamu mau membantu saya sekarang?" Tetapi petugas itu tidak menjawab pertanyaannya. Bapak itu tidak peduli pendapat dan larangan orang lain. Dia fokus pada pencarian anaknya. Ia terus menggali dari 1 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam. Pada jam ke-38,
Dia berhasil membongkar sekaping bongkah besar. Di bawah bongkah itu terdengar suara beberapa kanak-kanak. Lalu bapak itu berteriak, "Samsurin!" Dari bawah itu terdengar jawaban, "Ayahku, aku di sini. Aku tahu ayah pasti akan datang. Ayah, aku memberitahu kawan-kawanku, kalau ayah selamat, ayah pasti menyelamatkan kita. Sebab ayah berjanji akan hadir untukku." Saudara dan saudara sekalian, hari ini engkau telah memenuhi janjimu, ayah. Ayah itu berkata, "Bagaimana keadaan di bawah sana, nak?" Anak itu berkata, "Kami yang selamat ada 14 orang. Kami lapar, kami haus dan kedinginan. Tetapi syukurlah karena ayah sudah datang untuk menolong kami. Nak, sekarang hulurkanlah tanganmu ke atas agar aku dapat mengangkutmu atau mengangkatmu." Jawab anak itu, "Tidak, ayah. Bukan aku yang pertama, melainkan kawan-kawanku. Aku akan menjadi orang yang berakhir, atau aku akan menjadi orang yang terakhir untuk naik, karena aku yakin bahwa ayah akan ada untukku." Demikianlah keyakinan anak itu akan janji dan kehadiran ayahnya yang menolong dan menyelamatkannya. Inilah yang dilakukan oleh Allah bagi kita yang merindukan kehadirannya yang menolong dan menyelamatkan. Dia hadir dalam kehidupan ini dan mencari siapapun yang sedang dalam pergumulan untuk mencarinya dan merindu diselamatkan olehnya. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit, dosa yang membayangi kehidupan kita, beban ekonomi yang berat, keluarga di ambang perpecahan. Terimalah kehadiran Tuhan dalam hidup Anda supaya Dia menolong Anda. Jangan berjalan sendiri, tetapi berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Terangilah orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang ada dalam kegelapan, kehausan, kelaparan, dan memerlukan perlindungan dan penghiburan Anda. Bagi saudara dan saudari yang sedang mencari pegangan hidup, ingatlah bahwa Allah sedang datang dan hadir di tengah kehidupan Anda. Dia mencari dan menyelamatkan Anda dari beban dosa dan kematian kekal. Sambutlah Tuhan Yesus. Akuilah Dia dan jadikanlah Dia penolong dan pengendali kehidupan Anda. Di dalam Dia, Anda dimampukan hidup menjadi berkat. Selamat menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Selamat Hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat dan sederhana. Tuhan, kami baru menyadari bahwa Engkau hadir untuk kami dimanapun kami berada. Apakah kami sendirian, apakah kami bersama dengan keluarga, apakah kami bersama dengan kawan-kawan kami, tapi janji-Mu tidak pernah berubah bahwa Engkau hadir untuk kami. Itu sebabnya Tuhan, kami merayakan Engkau karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati perayaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, kita telah mendengar sebentar tadi penyampaian firman Tuhan daripada Ken dan Aaron. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama ialah pada 20 hingga 23
3 Desember kita akan mengadakan caroling secara live streaming. Jadi Anda boleh lihat secara detail yang tertera di screen Anda. Oke? Nah, yang kedua adalah Christmas Eve pada 24 Desember. Kita akan mengadakan di gereja juga dan juga akan dilakukan secara live streaming di laman resmi Facebook kita. Nah, yang ketiga adalah hari jadi Tuhan Yesus kita, yaitu 25 Desember. Oke, jadi pada Christmas ini kita akan mengadakan 3 sesi, yaitu pada pukul 8 pagi, pukul 11 pagi, dan 5 petang. Jadi bagi Anda yang ingin mau beribadah sebelah pagi, mau awal-awal, mau pergi open house bilang orang kan, pergilah jam 8 pagi, ataupun mau tengah hari begitu 11 pagi, dan mau gelap-gelap sedikit pukul 5 petang. Jadi semuanya itu harus Anda daftarkan nama Anda kepada bernama yang Anda harus daftarkan. Oke? Nah, yang seterusnya pada hari esoknya, walaupun kita enjoy dengan sambutan Christmas kita, jangan lupa esoknya pada 26 Desember, yaitu bersamaan hari Ahad, kita ada ibadah. Oke? Jadi jangan lupa bagi tahu kawan-kawan kamu, bagi tahu, ingatkan keluarga kita, mari kita bersembahyang bersama-sama. Oke? Oke, jadi sekian saja pengumuman kita pada malam hari ini. Jadi back to you, Bonnie. Oke, thank you Quincy untuk pengumumannya sebentar tadi. Jadi seterusnya kita akan menyaksikan 2 persembahan lagi pada malam ini, yaitu satu persembahan dari Zon Rampik dan satu lagi persembahan dari Zon Gedau. Jadi Zon Rampik mereka akan melakukan persembahan tarian, manakala Zon Gedau pula mereka akan mempersembahkan persembahan lakonan yang bertemakan kita punya tema Christmas Muda-Mudi kita pada tahun ini. Jadi mari kita enjoy bersama-sama dan dipersilakan. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all. He's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah! Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas.
Cerita ini mengisahkan tentang dua orang adik-beradik yang yatim piatu yang sedang berusaha untuk bertahan hidup meskipun di dalam kesulitan dan kesusahan. Dek, Bapak kerja dulu ya. Dulu di rumah, jangan nakal-nakal ya. Baik kak. Bye bye. Halo? Nah, masuklah. Datang bos. Datang. Bos selepas periksa klien keuangan ini ada yang tidak kena dengan data proyek yang dilakukan oleh JP. Betul tuh bos, para dana tersebut besar atau mungkin disediakan oleh seseorang. Apa? Siapa yang bertanggung jawab atas penyaluran dana? Pengurus proyek ini adalah JP, ada yang bertanggung jawab atas hal ini. Panggil dia ke ruangan saya sekarang. Sekarang juga. Baik bos. Selamat petang, bos. Sekarang. Ada apa memanggil saya? Bos siapa ini? Bos menjelaskan ke saya. Bos, laporan ini sebenarnya bos. Saya tidak mau dengar alasan. Mau keluar sekarang? Siapa yang kau? Keluar. Bos, tapi Saya tidak mau. Saya bilang keluar. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu untuk menghadapi segala cobaan. Amin. So, gak sengaja aku dengar kau punya doa. Tapi dia dengar aku macam ada masalah sini. Kau oke? Ya, hari ini memang tidak baik bagi saya. Nah, biasalah itu. Itulah kehidupan. Mesti ada susah senang kita. Mesti ada lah masalah yang kita hadapi. Tapi itu adalah proses kita sebagai seorang manusia. Mau tidak mau, kita harus hadapi. Jadi kita mesti terus kuatkanlah. Kita harus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Jadi saya dengar kau tadi, kau memang fokus berdoa. Jadi saya harap doa yang kau ingin itu dijawab oleh Tuhan. Oke? Jadi apapun jawaban doa Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kau. Oke? Kita pun mesti selalu ingat sebab Tuhan itu sentiasa hadir untuk kita. Oke? Alah, baru ingat aku mau pergi satu tempat tuh. Sorry ya, aku mau gerak dulu ya. Oke ya? Terima kasih ya. Oke, Pak. Yang penting kau kuat selalu ah. Halo? Cik Rina, esok datang macam biasa ya. Terima kasih, bos. Sama-sama. Terima kasih, Tuhan. Selalu ingat sebab Tuhan itu sentiasa hadir untuk kita. Oke? Engkau sangat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Amin. Halo? Nah. Nah, masalah. Terus, ada betul. Saya sedikit laporan. Dalam file ini, saya mendapati bahwa tidak ada penerimaan dana yang mencurigakan berkaitan dengan isu yang
dibandingkan berkaitan dengan ciri baru ini. Bos berikan catatan keuangan dalam baik ini. Dan saya dapati semua keuangan telah diagihkan dengan cara yang benar. Jadi baik baru ini Saya ada terdengar baru-baru ini perbualan di antara Cik Felicia dan juga Cik Emma. Mereka sebenarnya telah mengubah file itu dengan niat untuk menjatuhkan Cik Rina sebab kebaikan yang dinanti. Sebab mereka menginginkan proyek, tapi bos menyerahkan proyek kepada Cik Rina. Jadi disitulah salah berlaku dan beruntungnya saya terdengar perbualan mereka. Jadi bos menjalankan usaha sekolah. Dia paham. saya sudah urusan. Terima kasih telah menjelaskannya. Oke, kalau bisa menjadi dulu. Halo semua, hari ini kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita melalui doa kita kepada Tuhan. Jadi kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang pandemik yang melanda seluruh dunia dari tahun 2020 bahkan sampai tahun 2021 ini. Kita mau bersyukur kerana keadaan pandemik di dalam negara kita Malaysia kini semakin pulih. Dan kita mau bersyukur kerana Tuhan adalah Tuhan yang sentiasa mendengar doa setiap umat-umatnya. Bila kita minta, maka Tuhan akan memberi. Bila kita cari, maka kita akan menemukan. Dan bila kita mengetuk pintu, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi setiap kita. Dan kita juga mau terus bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya di dalam setiap rancangan kita sepanjang tahun-tahun ini. Di mana di dalam perancangan kita, di dalam apa-apapun perancangan, di dalam apa-apapun pelayanan kita, dan bahkan di dalam pekerjaan kita. Mari kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa kita pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya akan pimpin kita bersama. Haleluya, terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami mau memuji, meninggikan Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang bertata di bumi dan di surga. Tuhan, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan seluruh umat-Mu ya Bapa, bahkan di atas seluruh dunia ini, di mana sepanjang kami menghadapi pandemik ini, Engkau adalah Tuhan yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Engkau-lah yang menolong kami untuk melewati setiap bahagian perjalanan kehidupan kami sepanjang pandemik COVID-19 ya Tuhan, bahkan sampai ke tahun 2021 pada hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Bila kami ya Tuhan berdoa, bila kami berseru pada Engkau Tuhan untuk campur tangan Tuhan di dalam keadaan pandemik ini, Tuhan memulihkan keadaan kami, untuk Tuhan memulihkan keadaan seluruh dunia dan bahkan negara kami ya Tuhan. Engkau mendengar kami ya Bapa ketika kami berseru ya Tuhan untuk Engkau menyembuhkan ya Tuhan setiap pribadi, maka Engkau mendengar. Dan kini Tuhan kami melihat saat ini keadaan pandemi COVID-19 di dalam negara kami Malaysia ya Tuhan kini pulih ya Bapa, meningkatnya kes kesembuhan yang begitu luar biasa, dan bahkan ya Tuhan banyak peluang-peluang pekerjaan yang kini telah dibuka semula. Kami bersyukur juga Tuhan untuk persekolahan juga ya Tuhan boleh dimulakan. Dan saat ini kami menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau atas penyertaan dalam perancangan-perancangan yang telah kami rancangkan di sepanjang tahun 2021. Terima kasih karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Ketika ya Tuhan di dalam seluruh perancangan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir untuk memberikan
kami, apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami jalani ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan membuat semuanya indah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan di sepanjang pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini, kami juga ya Bapa dapat meneruskan pelajaran kami, baik itu dari peringkat rendah bahkan sampai peringkat tinggi ya Tuhan. Semuanya dapat ya Tuhan untuk belajar melalui secara atas kalian. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kami, baik itu yang bekerja sendiri, bekerja swasta, kerajaan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berikan kekuatan bagi setiap pribadi ya Tuhan untuk terus bersemangat, tidak berputus asa ya Tuhan, meneruskan pekerjaan di tengah keadaan yang mencabar ya Bapa. Dan kami juga terus bersyukur untuk penyertaan khususnya di dalam seluruh pelayanan gereja di seluruh dunia ini ya Tuhan. Engkau telah menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa yang tidak dapat dibatasi oleh apa-apa pilihan. Kami bersyukur Engkau memberi hikmat bagi setiap gereja, Engkau memberi hikmat bagi setiap pribadi hamba-hamba Tuhan untuk ya Tuhan melayani Engkau melalui secara atas kalian. Kami bersyukur penyertaan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada gereja-gereja ya Tuhan. Kami dapat menjangkau ya Bapa orang-orang lain ya Bapa melalui secara atas kalian. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur hari ini kami telah mulai dapat bersemuka ya Tuhan, dapat menghadiri ibadah secara bersemuka dalam gereja. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Engkau telah menjadikan semuanya indah pada waktu. Kami menaikkan ya Tuhan segala pengagungan kami, segala ucapan syukur kami, segala ya Tuhan pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Jadi kita telah berada di penghujung acara Christmas muda-mudi kita pada malam hari ini, Boni. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi apa perasaan Anda? Kalau saya pula saya sangat gembira. Yes, sebab saya tahun lalu kan tiada. Tahun ini ada sudah. Jadi saya sangat gembira, sangat bersyukur karena kita ada Christmas muda-mudi pada sudah tahun ambil ini. vaksin enggak juga? Sudah pula, dua dos sudah. Saya pun sudah oke, sudah. Sudah, oke. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada malam ini dari permulaan sehinggalah habis acara kita pada malam ini. Yes, tidak lupa juga pada kru-kru rekaman kita behind the scene. Betul. Tanpa mereka tiadalah kita di sini kan direkam cantik-cantik dan handsome gitu kan. Dengan background yang begini. Terima kasih kepada kru multimedia juga juru hias. Terima kasih Anda terbaik. Oke, jadi oleh karena kita sudah berada di penghujung acara, jadi kita akan menerima berkat melalui doa. Jadi kita jemput rektor paroki kita, Kenan Arun Kuap, untuk membawa kita di dalam doa berkat. Dipersilakan. Sebelum kita beridar dari tempat ini atau ruang ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Jadi sebagai pengacara majelis kami mohon maaf ya dari ujung rambut hingga ujung kaki jika tersalah bahasa terucap yang tidak betul-betul. Maafkan kami ya. Memperingatkan mereka ya. Hashtag Say Christmas. Oke. Kalau lepas ini nanti kamu post gambar di status mana-mana kah, ternyata hashtag Say Christmas. Oke, dengan itu saya Quincy dan saya Asli Boni ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Bye.
memberkati.